Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembacaan tafsir Quranil Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita lanjut di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua dari ayat 17 hingga 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم perumpamaan mereka sifat mereka dalam kemunafikannya itu kamatsalil ladzi istauqada seperti orang yang menyalakan atau menghidupkan naron api dalam kegelapan falamma adaat dan setelah api itu menerangi atau menyinari mahaulahu apa yang di sekelilingnya hingga ia dapat melihat berdiam dan merasa aman dari apa yang ditakutinya zahaballahu binurihim Allah pun menghilangkan cahaya yang menyinari mereka yaitu dengan memadamkannya. Kata ganti orang dijadikan jama'ahim merujuk pada makna alladzi wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun dan meninggalkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat apa yang terdapat di sekeliling mereka sehingga tidak tahu jalan dan mereka dalam keadaan kecemasan. Demikian halnya orang-orang munafik yang mengucapkan kata-kata beriman bila mereka mati. Mereka akan ditimpa oleh ketakutan dan azab. Summum bukmun umyun fahum la yarji'una aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barqu wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Summun mereka tuli terhadap kebenaran, maksudnya tidak mau menerima kebenaran yang didengarnya. Bukmun bisu terhadap kebaikan hingga tidak mampu mengucapkannya. Omyun buta terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah sehingga tidak dapat melihatnya. Fahum la yarji'una maka mereka tidaklah akan kembali dari kesesatan. Au atau perumpamaan mereka itu kasayyibin seperti hujan lebat, maksudnya seperti orang yang ditimpa hujan lebat. Asal kata sayyibin dari kata soba yasubu artinya turun. Minas samai dari langit maksudnya dari awan. Fihi padanya yakni pada awan itu zulumatun kegelapan yang tebal. Wa ra'dun dan guruh maksudnya malaikat yang mengurusnya. Ada pula yang mengatakan suara dari malaikat itu wabarqun dan kilat, yakni kilatan suara yang dikeluarkannya untuk menghardik. Yaj'aluna mereka menaruh, maksudnya orang-orang yang ditimpa hujan lebat tadi, asabi'ahum jari jemari mereka, maksudnya dengan ujung jari, fi adhanihim mina pada telinga mereka dari, maksudnya disebabkan as-sawa'iqi bunyi petir yang amat keras itu supaya tidak kedengaran karena hadzarul maut takut mati bila mendengarnya. Demikianlah orang-orang tadi jika diturunkan kepada mereka Al-Quran disebutkan kekafiran yang diserupakan dengan gelap gulita, ancaman yang dibandingkan dengan buruh serta keterangan-keterangan nyata yang disamakan dengan kilat. Mereka menyumbat anak-anak telinga mereka agar tidak mendengarnya karena takut akan terpengaruh lalu cenderung kepada keimanannya.
keimanan yang akan menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka, yang bagi mereka sama artinya dengan kematian. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang kafir baik dengan ilmu maupun kekuasaannya hingga tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yakadu hampir saja, maksudnya mendekati, albarqu yakhtafu absarahum, kilat menyambar penglihatan mereka, merebutnya dengan cepat. Kullama alahum masyaw fihi, setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan padanya, maksudnya pada cahaya atau di bawah sinarnya. Wa idza azlama alaihim qamu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka pun berhenti. Sebagai tamsil dari bukti-bukti keterangan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengejutkan hati mereka. Mereka membenarkannya setelah mendengar padanya hal-hal yang mereka senangi, sehingga mereka berhenti dari apa-apa yang dibencinya. Walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim, sekiranya Allah menghendaki, niscaya dilenyapkannya pendengaran dan penglihatan mereka, baik yang lahir maupun yang batin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk apa yang telah disebutkan tadi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquna alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, maksudnya warga Mekah, wa'budu, sembahlah olehmu dengan bertauhid dan mengesahkan Rabbukumul ladzi khalaqakum, Tuhanmu yang telah menciptakanmu padahal sebelum itu kamu dalam keadaan tiada. Wa, dan diciptakannya pula alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya terpelihara dari siksa dan azabnya, yakni dengan jalan beribadah kepadanya. Pada asalnya la'alla mengungkapkan harapan, tetapi pada firman Allah berarti menyatakan kepastian. Alladzi ja'ala, dialah yang telah menjadikan atau menciptakan lakumul arda firasyan, bagimu bumi sebagai hamparan, yakni hamparan yang tidak begitu keras dan tidak pula begitu lunak, sehingga tidak mungkin didiami secara tetap. Wassama abina, dan langit sebagai naungan, sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ima'an fa akhraja bihi mina, dan diturunkannya dari langit air hujan lalu dikeluarkannya darinya, maksudnya bermacam-macam, ats-tsamarati rizqan lakum, buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu, buat kamu makan, dan kamu berikan rumputnya kepada binatang ternakmu. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah, artinya serikat-serikatnya dalam pengabdian. Wa antum ta'lamuna, padahal kamu mengetahui bahwa Dia adalah pencipta, sedangkan mereka itu tidak dapat menciptakan apa-apa. Maka tidak layak disebut dan dikatakan Tuhan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin, sekiranya kamu merasa ragu atau bimbang, mimma nazzalna ala abdina, tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar dari Allah. Fa'tu bi suratin min mislihi, maka buatlah sebuah surat yang sebanding, dengannya, dengan surat yang diwahyukan itu. Mim mislihi, min mim mislihi,
min yang berarti dari, maksudnya di sini ialah menjadi keterangan atau penjelasan. Hingga artinya ialah yang sebanding dengannya, baik dalam kedalaman makna maupun dalam keindahan susunan kata-kata serta pemberitaan tentang hal-hal gaib dan sebagainya. Maksudnya dengan surat atau susunan kalimat yang berfaedah yang mempunyai permulaan, kesudahan, dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 ayat. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah saksi-saksimu, maksudnya Tuhan-Tuhanmu yang kamu sembah itu, min dunillahi, selain dari Allah, untuk menjadi penolong-penolongmu, in kuntum shodiqina, jika kamu orang-orang yang benar, bahwa Al-Quran hanyalah buatan dari ucapan Muhammad belaka, maka cobalah lakukan demikian. Bukankah kamu orang yang berlidah fasih seperti Muhammad pula? Tatkala mereka tidak mampu memenuhi permintaan itu, maka Allah Ta'ala pula berfirman, Allah Ta'ala pun berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak dapat melakukannya, tidak dapat melakukan apa yang disebutkan itu disebabkan kelemahan dan ketidakmampuanmu, walan taf'alu, dan kamu pasti tidak akan dapat melakukan demikian itu selama-lamanya disebabkan terhalang oleh mukjizat Al-Quran itu. Fattaqun naro, maka jagalah dirimu dari neraka dengan jalan beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Al-Quran itu bukanlah ucapan manusia. Allati waquduhan nasu, yang kayu apinya terdiri dari manusia, yakni orang-orang kafir, wal hijaratu, dan batu, misalnya yang dipakai untuk membuat patung-patung dan berhala-berhala mereka. Maksudnya api neraka itu amat panas dan tambah menyala dengan bahan bakar manusia dan batu. Jadi bukan seperti api di dunia yang hanya dapat dinyalakan dengan kayu bakar atau yang lainnya. Uiddat lil kafirina, yang disediakan bagi orang-orang kafir sebagai alat untuk menyiksa mereka. Kalimat belakangan ini dapat menjadi kalimat baru atau menunjukkan keadaan hal yang lazim. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.